Para akil, para ukhala, mereka itu berusaha kuat untuk menggapai daripada ilmunya orang-orang terdahulu untuk dikembangkan lagi. Kemudian mereka berbangga, ini loh, ya, mereka yang menemukan algoritma, misalkan yang menemukan kamera, itu semuanya daripada agama Islam, ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, At-Tarikh wal Akhbar, ya, tentang sejarah. Wa mimma i'tana bihi sallallahu alaihi wasallam wa 'allama ashabahu dzikral waqa'i at-tarikhiyah wa akhbaril umam as-sabiqah. Termasuk perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sampai mengajarkan itu kepada para sahabat, yaitu mencatat kejadian-kejadian dan juga mencatat sejarah, ya. Dicatat semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittakhadha lidzalika waqtan imtithalan li amrillah id yaqul wa dzakirhum bi ayyamillah. Dan terkadang Nabi Muhammad SAW punya waktu khusus untuk membahas tentang sejarah, karena mengikuti atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Wal ma'na, artinya apa? Dzakirhum biwaqa'illah illati waqa'at lil ummamis salifah fatasluku maslaka ahlar rasydi, ya. Artinya ingatkan mereka tentang kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di umat-umat terdahulu, yang setelah itu kamu ngambil cara yang paling baik, ya, caranya orang-orang yang agil, ya, karena biasanya sejarah itu berulang, ya. Dan di Al-Quran banyak sekali cerita, ya. Salah satunya, ya, anaknya Nabi Allah Nuh. Anaknya Nabi Allah Nuh kurang dekat apa sama Nabi Allah Nuh. Jadi anaknya Nabi, ya, tapi tidak ngikuti caranya Nabi, tidak ngikuti jalurnya Nabi. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung yang bisa memisahkan aku, menyelamatkanku daripada banjir ini, ya. Maka disebutkan qala la 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada orang yang bisa, ya, selamat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal bisa selamat. Artinya apa? Ya, kalau seandainya seseorang itu mau menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mungkin akan selamat. Ini kejadian dulu, ya. Meskipun anaknya Nabi, meskipun anaknya wali, meskipun keturunannya Nabi, ya. Kalau seandainya tidak berjalan di jalannya mereka, maka lihat, ya, ceritanya orang-orang terdahulu. Anaknya Nabi, ya, binasa. Istrinya Nabi juga binasa. Istrinya Fir'aun selamat, ya. Kenapa? Karena ngikuti jalannya yang benar. Sehingga tarikh ini betul-betul menjadikan kita ngelihat sejarah itu bagaimana. Jangan ditinggalkan. Sejarah itu jangan ditinggalkan, karena akan berulang. Oh, kalau kejadiannya seperti ini bakal terjadi seperti ini. Oh, kalau kejadiannya seperti ini bakal terjadi seperti ini. Sehingga para ulama kita, para guru-guru kita itu mereka betul-betul mempelajari sejarah, ya. Sehingga mereka tidak mau tergesa-gesa. Ayo merubah perubahan, buat perubahan, ya. Ini harus dirubah. Bagaimana? Kerahkan semua rakyat. Nah, ini tidak mau berulang karena pernah dulu terjadi semacam itu, akhirnya malah terjadi perpecahan. Maka mereka itu belajar dari situ, lah, hati-hati, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang sudah pernah terjadi.
di negeri ini, lihat apa yang sudah terjadi di negeri ini. Kenapa? Karena biasanya itu berulang ya. Dan kita diperintah untuk ngambil jalannya ahli rusyd, orang-orang yang dikasih kecerdasan Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW memiliki waktu khusus untuk membahas sejarah dengan para sahabatnya. Lianna tarikha yabhathu an usulil umam al-khaliyah ma'a dhabti ashkhasihim wa akhbarihim wa ulumihim wa atharihim wa awaidihim wa suqutihim wa nahdhatihim ya. Karena kalau seandainya seseorang itu belajar sejarah, maka mereka itu mencari asal usul suatu umat ya. Mereka itu memastikan nama-namanya, mereka memastikan kabar-kabar mereka, ilmu mereka, pengaruh mereka, itu semuanya dipelajari. Kapan mereka bisa jatuh, kapan mereka bisa bangkit, itu dipelajari semuanya. Dan itu kalau seandainya kita menerapkan pun juga bisa kita sama ya. Kalau kita mau bangkit ya, kita lihat umat-umat yang sudah bangkit bagaimana ya. Kalau seandainya kita mau jatuh ya, tinggal kita lihat bagaimana umat terdahulu itu jatuh ya. Wa huwa mimma yatanafas bihil uqala wa yatafakhar bihil muluk. Dan juga sejarah itu ya yang menjadikan kita itu berbangga ya. Para akil, para uqala, mereka itu berusaha kuat untuk menggapai daripada ilmunya orang-orang terdahulu untuk dikembangkan lagi. Kemudian mereka berbangga, ini loh ya, mereka yang menemukan algoritma misalkan, yang menemukan kamera, itu semuanya daripada agama Islam ya. Wa tasmu ila ma'rifati hatta sauqa ya. Wa qad akhbarana al-haqq subhanahu wa ta'ala fil Qur'ani amma dara bainal anbiya wal umam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang apa yang terjadi antara para nabi dengan para umatnya. Ya, sudah diceritakan. Ya, kalau ada di antara umatnya yang membunuh nabinya, ada di antara umatnya yang mengejar nabinya, macam-macam ya. Wa arsyadana ila ta'aqub adwariz zaman wa tahawul wa nafara wa dhubul wa amar wa damar ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca itu masa demi masa ya. Imma kullu yaumin ma'a yaumin ma'a adami takalluf ya. Bisa ya, setelah sehari baca, sehari ndak, tapi ndak berlebihan atau ndak dipaksakan. Wa imma yauman ba'da yaumin fayakunu yauma tarki li ajli raha liyaqbala ala thani bin nasyad ya. Terkadang baca kemudian ditinggalkan supaya semangat untuk mencari ilmu yang lain. Wa imma yauman fil jum'ah, terkadang Nabi Muhammad SAW baca juga di hari Jum'ah. Wa yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas, dan berbeda-beda sesuai dengan waktu dan pribadi seseorang. Wa dhabit al haja ma'al mura'ati wujudin nasyad ya. Intinya supaya seseorang itu mempelajari daripada sejarahnya dan dipelajari dengan baik-baik dan juga dengan semangat. Wa hadhihi sunnah mahmudah, dan ini termasuk sunnah yang baik. A'zam amil litashwiqin nufus ila majalisil ilm. Ini adalah sarana yang paling kuat supaya orang-orang itu rindu untuk duduk di majelis ilmu wa tadzkir, dan majelis untuk mau'izah hasanah ya. Sehingga kalau seandainya majelis itu dibarengi dengan ilmu, maka akan muncul yang namanya rasa ingin tahu, semangat untuk menuntut ilmu. Sehingga ini termasuk daripada sejarah yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan masalah kitabah, menulis ya. Zaman dulu sulit untuk orang itu bisa menulis, membaca atau menulis ya. Jadi kalau seandainya seorang itu mau membodohkan suatu kaum ya, dilarang untuk bisa membaca atau dilarang untuk bisa menulis ya. Wa qad i'tana bil kitabah fil ahdin nabawi syarif i'tina'an kabiran. Di zaman Nabi Muhammad SAW beliau sangat memperhatikan perihal kitabah, menulis.
Wa kana Abdullah bin Sa'ad bin As yu'allimun nas al-kitaba bil Madinah bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Sa'ad bin Al-As ini termasuk orang yang bisa menulis. Maka beliau mengajarkan orang-orang menulis dengan perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit juga mengatakan allamtu nasan min ahli suffah kitabatal Quran. Aku mengajari beberapa orang daripada ahlus suffah, ya. Ahlus suffah ini orang yang tinggal bersama Nabi di pojokan masjid Nabi, ya. Tidak ada keluarga di situ di Madinah, mereka tidak ada keluarga, tidak ada pekerjaan, cukup singgah sama Nabi Muhammad SAW, ya. Tidak kemana-mana, ya. Utsman itu keluar, sehingga tidak kemana-mana, hanya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ubadah bin Samit ini ngajari orang-orang yang seperti itu untuk belajar menulis, ya. Bahkan ada sebagian daripada sahabat, ya, mereka belajar bahasa orang lain, kaum orang lain, ya. Dan itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan sebagian sahabat, ini gimana caranya supaya saya bisa dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang nulis sudah fulan, ya. Yang bagian perang fulan, yang bagian khidmah fulan, sudah semuanya. Anak pengen dekat sama Nabi, bagaimana? Oh, ternyata ada peluang untuk menerjemahkan bahasa suatu bangsa. Akhirnya dia belajar daripada bahasa bangsa tersebut, kemudian mengabarkan kepada Nabi Muhammad. Dia bisa bahasa asing, maka dia pun jadi penerjemah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Supaya bisa dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cari muka yang dibolehkan, ya. Biasanya cari muka itu dilarang, tapi kalau cari mukanya sama Rasul diperbolehkan, ya. Cari mukanya sama guru diperbolehkan, ya, supaya mendapatkan ridho mereka. Qala fil matali' an-nasriyah fi usulil khattiyah li Abil Wafa Nasrul Hawrini al-Misri, lam takthurul kitab al-arabiyyah illa ba'da al-hijratin nabawiyyah bi akthar min sanah, ya. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya penulisan bahasa Arab tidak pernah banyak kecuali semenjak setelah Rasulullah SAW hijrah selama setahun, ya. Jadi setelah setahun baru mulai banyak penulisan bahasa Arab, ya. Wa dzalika annahu lamma usirat al-ansar 70 rajulan min sanadid Quraisy wa ghairihim fi ghazwati Badr as-sanah ats-tsaniyah min al-hijrah, ya. Dan itu disebabkan lama asratil ansor, ketika orang-orang Ansor itu menawan 70 orang daripada pemuka orang-orang Quraisy dan selain mereka. Jadi orang-orang terpelajar di antara mereka. Mereka berhasil ditawan sama orang-orang Ansor di perang Badar di tahun yang kedua. Faja'alu ala kulli wahidin minal asra fida minal mal. Maka diputuskan oleh Nabi setiap tawanan dia harus menebus. Kalau mau bebas, ya, menebus harta, ya. Nabi Muhammad SAW ada aturannya di dalam tawanan perang. Ada yang seketika dibunuh, ada yang dibebaskan, ada yang dimerintahkan untuk membayar harta, ya. Ketika 70 orang ini diperintahkan harus bayar harta. Kalau seandainya mereka tidak bisa, wa man ajaza anil iftida fa alaihi an yu'allimal kitabah li ghairihi minas sibyan al Madinah. Kalau seandainya mereka tidak bisa bayar untuk menebuskan diri mereka, maka mereka diwajibkan untuk mengajarkan nulis kepada anak-anak kecil di Madinah, ya. Fala yatruqunahum illa ba'da ta'limihim, sehingga mereka tidak dibebaskan sampai anak kecil itu bisa menulis, ya. Ini termasuk, ya, cara Nabi Muhammad SAW untuk mencerdaskan bangsa, ya. Jadi ditawan, oh ini bagus ini harta, tidak bisa mengeluarkan harta, ini ajari,
Anak-anak kecil di Madinah diajari sampai bisa menulis. Fa bidzalika kathratil kitabah wa sarat tantashiru fi kulli nahiyah fatha lil Islam ya. Sehingga berkat kejadian ini tulisan bahasa Arab itu tersebar luas ya. Banyak terjadi penulisan bahasa Arab dan berkat itu Islam itu menyebar ya, karena dengan tulisannya. Wa jaa fi sirah anna al-wahid minal musyrikin kana yata'allam minhu ashrah minal ghilmanil kitabah wa yukhalli sabilahu. Dan di dalam sirah disebutkan bahwasanya satu orang musyrik ya, satu orang musyrik itu ngajari 10 orang ya, anak kecil untuk nulis. Kalau seandainya sudah bisa baru dibiarkan ya, kalau sudah bisa baru dibebaskan. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk belajar. Ya, intinya kita diperintahkan untuk belajar. Jadi kalau seandainya seorang itu mau maju, ya harus dengan ilmu. Ya. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm." Ya. Yang mau dunia, maka dia harus dengan ilmu. Dunia loh. Dunia ini sesuatu yang paling hina. Tapi harus dengan ilmu. Mau menggapai kesuksesan duniawi itu harus dengan ilmu. Jadi istilahnya zaman sekarang ini kalau seandainya seorang mau sukses tapi tidak punya mentor, itu sulit untuk sukses ya. Ini untuk gapai dunia yang hina, yang tidak pernah dilihat sama Allah semenjak diciptakan. Bagaimana dengan akhirat ya? Man aradat dunia fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang kepingin akhirat juga harus dengan ilmu. Tidak bisa tidak menuntut ilmu ya. Saya datang wis ala barakatillah, wis berkah saja saya duduk taklim ya. Duduk memang berkah, wis tidak paham juga berkah. Tapi kita tidak bisa menggapai yang lebih besar kecuali dengan ilmu. Sehingga terkadang ada seorang menuntut ilmu di pondok, saya datang taklim tabarukan. Kif tabarukan? Ente duduk di pondok sudah berkah. Sampai dikatakan ketika seorang itu masuk pondok, dia itu tidak paham apa-apa, itu dia sudah mendapatkan berkah, sudah mendapatkan manfaat. Kenapa? Waktunya mau tidur, dia diperintahkan bangun, sholat 5 waktu ya. Kemudian diperintahkan hadir taklim, mau ngantuk-ngantuk ya hadir taklim ya. Mau ya pengen keluar tidak boleh keluar, itu sudah keberkahan. Tapi yang diinginkan ya, yang diharapkan adalah kita menuntut ilmu, sehingga kita dapat ilmu, kita tahu mana nih yang harus kita utamakan. Ilmu banyak, ilmu ini luas luar biasa, tapi di antara ilmu itu mana yang harus kita gapai? Kita harus ngambil yang mana, metodenya yang mana, caranya yang bagaimana. Ya, itu semuanya perlu ilmu dan juga perlu yang namanya guru. Ya, orang dunia aja perlu mentor. Ya, kita lihat ceritanya orang-orang sukses di dunia, mereka semuanya punya mentor. Entah dia belajar di online kursus online atau ketemu atau apa namanya webinar, seminar dan lain sebagainya, itu belajar terus. Ya, itu yang cari dunia. Ya, dan dia bisa sukses. Itu dengan ilmu. Dokter juga seperti itu, datang seminar terus. Kalau seandainya tidak datang, maka tidak bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang baru-baru itu. Metodenya terus ya. Begitu juga kita kalau mau menggapai akhirat ya, tinggi luar biasa yang paling mahal, maka kita pun juga harus menuntut ilmu ya, menuntut ilmu dengan benar-benar. Dan yang dimaksud adalah yang disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah yang kita cari adalah ilmu an-nafi' yang bermanfaat, yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk beramal ya. Ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pemahaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut.
Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.